Anulah kamu. Injil, maksana Bangsa Mongol yang terkenal sangat tangguh dan cerdik di medan perang nyatanya pernah kalah telak oleh Majapahit. Padahal, saat itu, abad ke-13 Masehi, mereka dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat di bawah sang pemimpin Kubilai Khan. Kekuasaan mereka membentang dari Rusia, Asia Tengah, China, Irak, Polandia, hingga sebagian Asia Tenggara. Bahkan, 35 tahun sebelum mencoba menguasai tanah Jawa, mereka berhasil menaklukkan Baghdad dan mengakhiri era emas Islam. Di bawah Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama, kerajaan Majapahit berhasil memukul mundur bangsa Mongol yang mencoba menginjakkan kakinya di Nusantara. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, pasukan Mongol terpaksa harus mundur dan meninggalkan tanah Jawa kembali ke China. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada tanggal 31 Mei tahun 1293 di Jawa, tepatnya di wilayah Surabaya. Lalu bagaimana sebuah bangsa yang begitu dikdaya dalam perang bisa takluk oleh kerajaan Majapahit? Simak penjelasannya di channel Baca Sejarah. Sejarah datangnya pasukan Mongol. Dalam buku 7 Abad Penantian, 2018 karya Yati Lestari, Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara yang merupakan raja kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan terkuat yang ada di Jawa waktu itu dan mencuri perhatian salah satu dinasti Yuan dari China. Waktu itu penguasanya adalah Kubilai Khan. Pada waktu itu Kubilai Khan mengirim utusannya untuk menarik upeti kerajaan Singasari pada 1289. Sudah beberapa kali Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa, yakni pada 1280, 1281, dan 1286. Namun bukan upeti yang diperoleh tapi penolakan. Bahkan dengan teganya menyiksa dan memotong telinga utusan Kubilai Khan yang terakhir. Kondisi itu membuat marah Kubilai Khan dan mengirimkan ekspedisi besar ke Jawa sebagai ungkapan kemarahan. Ekspedisi tersebut untuk menghukum Raja Jawa, yakni Kertanegara. Namun sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara sudah terbunuh dan kerajaan Singasari lengser antara tanggal 18 Mei dan tanggal 15 Juni tahun 1292 akibat pemberontakan. Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang yang merupakan seorang adipati Kediri yang merasa tidak puas dengan Kertanegara. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singasari menjadi kosong. Kemudian Jayakatwang mengambil alih posisi raja dan memindahkan kekuasaan kerajaan ke Kediri. Jayakatwang juga mengasingkan keturunan Kertanegara, salah satunya Raden Wijaya menantu Kertanegara ke Pulau Madura. Raden Wijaya yang merasa dendam berusaha untuk menggulingkan Jayakatwang dengan mencari bantuan. Raden Wijaya menggunakan kesempatan dengan kedatangan pasukan Mongol ke Jawa yang hendak membalas dendam. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, akhirnya pasukan Mongol bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Mereka juga dibantu kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang juga tidak suka dengan Jayakatwang. Dilansir Historia, Raden Wijaya yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit mengandeng pasukan Mongol untuk balas dendam kepada Jayakatwang. Dari berita China, pasukan Mongol tiba di Majapahit pada tanggal 1 Maret tahun 1293. Sebelumnya mereka terlebih dahulu singgah di Tuban dan mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Perwakilan pasukan Mongol bernama Ikemese mengirim 3 orang perwiranya ke Kampung Baru Majapahit. Mereka meminta agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Raden Wijaya pun akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jayakatwang dari gelang-gelang yang telah membunuh Kertanegara dan menghancurkan kerajaan Singasari. Pada tanggal 20 Maret tahun 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Itu membuat Jayakatwang dan pasukan kocar-kacir dan terjun ke Sungai Brantas. Setelah menundukkan Jayakatwang pada tanggal 26 April tahun 1293, Raden Wijaya meminta
meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit mengambil upeti dengan kawal 2 perwira dan 200 prajurit. Tapi di tengah perjalanan, Raden Wijaya menghabisi pasukan Mongol yang mengawalnya ke Majapahit dalam perjalanannya.